Rian, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Rian. Gimana nih kabarnya? Sehat, Ibu apa kabar? Puji Tuhan sehat. Sebelumnya saya mau beritahu bahwa saya ditugaskan untuk melakukan supervisi esok hari pada saat Ibu mengajar. Gimana kira-kira, Bu? Ya, saya siap, Bu. Silahkan. Iya, bagus, mantap. Kira-kira persiapan apa yang Ibu lakukan untuk supervisi besok? Jadi kalau untuk mengajar tentu kan kita mempersiapkan bahan ajar ya, dengan metode-metode pembelajaran yang sudah kita rancang sedemikian rupa supaya pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Iya, betul ya Bu ya. Mempersiapkan bahan ajar dan yang lain-lain. Materi apa yang Ibu ajarkan besok? Nah, ketepatan saya besok masuk kelas 12. Materi yang akan saya bawakan itu adalah upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. PKN ya Bu ya, di kelas 12 MIPA atau IPS? Kelas 12 IPS 1. Oh, kelas 12 IPS 1. Langkah-langkah apa yang Ibu Yanti lakukan dalam proses pembelajaran besok? Ya, pertama tentu kita harus mengikuti langkah-langkah yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran di FPP ya. Mulai dengan salam pembuka, kita buka juga dengan menyanyikan lagu nasional, terus kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran. Iya, CRPP ya, ada pembuka, ada isi, ada penutup. Biasanya dalam proses pembelajaran ada nggak masalah yang timbul? Ya tentu, selalu ada masalah kalau kita dalam proses pembelajarannya. Seperti misalnya ada siswa yang tidak fokus, kadang mengantuk, iya, ya. betul. Ada juga yang ribut ketika kita menjelaskan materi. Iya. Dan bahkan ya yang lebih ini lagi adalah ada siswa yang tidak mengerjakan tugasnya. Nah, ini kadang-kadang membuat kita sebagai guru harus lebih bersabar lagi. Iya, memang pasti ada saja masalah yang kita hadapi pada saat proses pembelajaran ya Bu ya. Iya, benar. Jadi dari masalah yang ada, apa strategi Ibu untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, kalau saya menemukan masalah tentu saya akan mencari solusi tergantung kepada masalahnya. Kalau misalnya nih pada saat pembelajaran saya menemukan siswa yang ribut, tentu saya akan mendekati siswa tersebut dan menanyakan kenapa dia ribut. Kalau masalahnya adalah misalnya tidak mengerjakan tugas, saya akan panggil secara personal siswanya dan membicarakan secara empat mata mengapa dia tidak mengerjakan tugas dan yang sebagainya. Berarti selain menjadi guru, kita menjadi orang tua dan teman ya? Iya, iya. Benar. Jadi guru itu bukan hanya sebagai untuk mengajar aja, tentu mendidik, memfasilitasi, mengarahkan, membina ya anak-anak kalau mereka berada di jalur yang kurang tepat. Iya, benar sekali. Bagaimana lah agar dia berubah ke arah yang lebih baik ya Bu ya? Iya, benar. Oke. Setelah proses pembelajaran nanti, apa tanggung jawab Ibu Yanti yang Ibu harapkan setelah melaksanakan supervisi? Apa tanggung jawab Ibu Yanti? Itu saya ingin mendapatkan dan mencari tahu metode-metode belajar yang lebih menyenangkan lagi bagi anak-anak ya, dan mencari motivasi dan memberikan motivasi kepada anak-anak supaya mereka lebih semangat dan termotivasi dalam belajar. Sehingga apa? Sehingga setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat pembelajaran itu bisa diminimalisir. Iya. Harus dimotivasi anak-anak ini. Iya benar. Memang banyak pelajaran yang kita ambil setelah kita melakukan proses pembelajaran ya. Iya. Banyak harapan-harapan untuk anak kita. Dalam hal itu kan kita setelah pembelajaran kita melakukan refleksi ya. Oh, Iya. apa yang sudah saya lakukan dan apa yang sudah tercapai dan yang belum tercapai. Iya. Biar kita bisa melakukan perbaikan ke depannya. Iya benar. Memang banyak kegunaan dari refleksi. Iya. Kita belajar dari kekurangan kita dan merubahnya ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bu Yanti. Mudah-mudahan besok supervisinya bisa berjalan dengan baik ya Bu ya, sesuai dengan yang diharapkan. Iya. Sekali lagi tetap semangat, berikan yang terbaik. Baik Bu. Selamat pagi Bu Yanti. Baik Bu ya. Oke baik, selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, luar biasa.
masyarakat untuk menangani apa Bu? Menangani kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baik, perhatikan. Ada dua upaya yang dilakukan. Yang pertama adalah upaya preventif, ya. Yang pernah dengar sebelumnya Wakti? Sudah? Bagus. Yang kedua adalah upaya represif. Apa perbedaan kedua upaya ini kan begitu ya? Nah, kalau dikatakan upaya preventif itu adalah upaya pencegahan. Kalau dikatakan upaya represif disebut dengan upaya penindakan. Bagus, pintar sekali kalian. Ya. Anak-anakku, apa saja sih upaya preventif yang bisa dilakukan pemerintah dan masyarakat? Jadi upaya preventif ini siapapun bisa melakukan kepada siapapun. Bisa enggak kira-kira salah melakukan tindakan pencegahan supaya si burcu ini tidak absen? Dengan cara apa? Memberikan nasihat, memotivasi burcu seperti itu ya. Oke, jadi di minggu sebelumnya sudah Ibu sampaikan kepada kalian dalam bentuk tugas kelompok akan ada upaya-upaya preventif yang dilakukan dalam bentuk poster, karikatur, yel dan vlog, benar ya? Ya. Oke, apakah sudah siap tugasnya nak? Sudah. Adrian, apakah sudah siap? Belum. Aduh, ada apa dengan kau? Kenapa belum siap nak? Lupa. Ya, baik. Lupa ya. Nanti setelah ini kita bisa berbicara tak masa ya nak. Jumpai Ibu. Oke, saya minta satu orang itu untuk menjelaskan upaya preventif. Kepada anak Ibu Sarah bisa? Kelompok Sarah bisa? Oke, silakan. Ini saya perwakilan dari kelompok kami akan menjelaskan karikatur yang telah kami buat. Seperti yang bisa kita lihat, kami membuat habis jajan jangan nyampah dong. Udah SMA minimal jalan kebersihan lah. Saya memilih kata-kata ini karena kita semua pasti jarang mendengarkan kata minimal jalan kebersihan lah, seperti itu. Kenapa kami mengambil topik kebersihan ini? Karena seperti yang kita ketahui di sekolah kita ini sangat sering diingatkan tentang kebersihan, apalagi kepada kita siswa-siswa yang sering jajan keluar dan membawa bungkus kemasan jajanannya ke dalam sekolah. Kami menggambar wajah seorang siswa dengan berpakaian kostum SMA Negeri 1 Lintong Yuta yang memegang sapu lidi dan plastik sampah, dan di sampingnya terdapat gambar yang hampir sama besarnya dengan siswa yang di sampingnya, yaitu gambar tong sampah. Mengapa kami menggambar tong sampahnya hampir sama dengan besar siswanya? Karena seperti yang kita ketahui, tong sampah di sekolah kita ini bisa dibilang sangat sedikit. Jadi kami menggambar ini supaya dapat memberi kesan atau memberi kritik kepada sekolah bahwa tong sampah di sekolah sedikit. Sekian. Ajakan yang kami buat dari karikatur tersebut yaitu supaya kita siswa-siswa SMA Negeri 1 Lintong Yuta dapat menjaga kebersihan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Oke, bagus sekali. Berikan. Jadi upaya preventif yang bisa dilakukan Sarah sebagai siswa adalah mengajak kita semua. Siapa saja yang diajak? Ternyata bukan hanya siswa, kan juga diajak untuk membuang sampah pada tempatnya, karena merupakan kewajiban semua. Kita berhak mendapatkan lingkungan yang sehat, tapi wajib menciptakan lingkungan yang sehat, gitu ya. Hak dan kewajiban berjalan beriringan. Bagus sekali, luar biasa Sarah. Terima kasih, silakan dulu. Jadi kita sudah ketahui bersama apa saja upaya pencegahan dan apa saja upaya penindakan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Ibu harap kalian bisa membaca buku di paket dan buku pegangan kalian. Terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Siap, siap, siap. Luar biasa.
Kalau menurut Ibu kira-kira dalam menjalankan KPM ada tidak kekurangan? Pasti ya. Salah satu mungkin kekurangan yang saya lihat itu adalah ada beberapa siswa yang kurang berminat, kurang bersemangat dalam mengisi. Ketepatan saya masuk di les 78 istilahnya. Mungkin itu akibatnya. Jadi pas les 78 mereka kurang bersemangat ya. Kira-kira menurut Ibu kenapa kurang semangat les 78? Sepertinya mungkin ya mereka sudah kecapean. Belajar dari les pertama, terus bertemu dengan ibunya di les 78, jadi sudah capek dan mungkin sudah ada sedikit lapar dan bosan. Memang wajar ya. Les 78 berarti les 1 sampai 6 mereka sudah belajar. Apalagi kalau ada mungkin pelajaran-pelajaran yang membutuhkan tenaga energi, ya kan Bu ya? Selain masalah yang tadi ada tidak masalah lain? Pendanaan Kadang-kadang kalau di lapangan ini kita pasti menemukan yang namanya siswa itu tidak mengerjakan tugas. Jadi padahal kita sudah memberikan tenggang waktu 1 minggu, tapi ada aja siswa yang tidak mengerjakan karena kesadaran dirinya kurang bertanggung jawab. memang banyak faktor-faktor. Jadi kira-kira selain kurang bertanggung jawab apa yang mereka tidak mengerjakan tugas? Ya mereka pasti tidak logis, tidak tahu. Dan bisa juga memang menganggap bahwa pelajaran itu kurang penting. Jadi mereka tidak antusias untuk belajar dan mengerjakan tugas. Ternyata seperti itu ya. Jadi dari masalah yang ada, apa kira-kira solusi yang akan Ibu lakukan atau yang Ibu ambil untuk mengatasi masalah tersebut? Iya, nah ketepatan yang saya jumpai adalah siswa yang sama yang berulang-ulang melakukan tindakan tidak mengerjakan tugas. Jadi langkah selanjutnya menurut saya akan melakukan pembinaan atau coaching kepada siswa tersebut. Pembinaan coaching kepada siswa. Karena tadi seperti yang dikatakan itu saja orangnya yang melakukan kesalahan ya. Oke. Jadi kalau melakukan coaching, kapan kira-kira aksi atau coaching itu dilakukan? Iya, jadi saya sudah menyusun jadwalnya. Mungkin hari Sabtu saya akan kembali. Ya, Sabtu ya. Berarti nanti ditunggu ya Bu ya hari Sabtu. Saya akan panggil siswa. Iya. Ada tidak pihak-pihak yang bisa membantu Ibu? Iya tentu, karena saya kan tidak bisa bekerja sendiri, saya harus berkolaborasi tentunya dengan wali kelas. Ya, wali kelas yang paling dekat dengan siswanya. Saya akan menceritakan apa kendalanya. Satu siswa juga akan menceritakan sehingga kami bisa menemukan titik temu solusi untuk mengatasi hal tersebut. Saya tunggu ya kabarnya. Mudah-mudahan dengan coaching yang dilakukan oleh siswa dan kolaborasi dengan wali kelas, mungkin juga guru DP